Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Juga dengan rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Randi Hardiansyah Sitepu dan teman saya Aidil Iza Mahendra. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok kami yang bermateri teknik penulisan ilmiah. Adapun pengertiannya ialah karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Adapun secara umum, suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Adapun tujuannya ialah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pikiran secara tegas, ringkas, dan jelas. Karya tulis ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan, serta pendapat atau pendirian penulis yang dirumuskan secara mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis secara yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Adapun sistematika artikelnya terbagi menjadi 3. Yang pertama judul, yang kedua nama penulis, dan yang ketiga abstrak. Yang kedua makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Lalu makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Lalu paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa yang dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Yang kelima yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana untuk mencapai gelar sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan
mengemukakan pendapat penulis berdasarkan teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Lalu yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dan dengan analisis yang terinci. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir, artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga yang disebut artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media, bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik, dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aidil Iza. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rindi Haryansyah Sikapu, yaitu teknik tulisan ilmiah. Dalam teknik tulisan ilmiah terdapat 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti karangan, dan bagian penutup. Langsung saja, yaitu pertama bagian pembuka, dan terdapat beberapa pembagiannya. Yang pertama yaitu kulit luar atau cover. Di bagian ini terdapat judul karangan ilmiah lengkap dengan anak judul. Yang kedua keperluan penyusunan. Yang ketiga nama penyusun. Keempat logo lembaga pendidikan. Nama lengkap lembaga pendidikan. 6 nama kota. 7 tahun penyusunan. Yang kedua itu ada halaman persetujuan. Halaman ini memuat yang pertama judul karya ilmiah, 2 nama siswa yang menyusun karya ilmiah serta nomor induknya. Yang ketiga tanda tangan dan nama terang pembimbing dan kata persetujuan. Yang ketiga ada halaman pengesahan. Di halaman ini memuat judul karya ilmiah, nama siswa yang menyusun karya ilmiah, 3 kalimat pengesahan beserta tanggal, bulan, dan tahun. Keempat tanda tangan dan nama terang guru pembimbing dan kepala sekolah serta cap stempel. Yang keempat abstrak. Abstrak disusun dengan komponen-komponennya, yaitu 1 nama siswa, 2 tahun pembuatan, 3 judul karya ilmiah, 4 kata karya ilmiah ditulis miring, 5 kata nama kota, 6 nama sekolah. Baru ketujuh ada kelima ada kata pengantar. Kata pengantar dibuat untuk memberi gambaran umum kepada pembaca tentang penyusunan karya ilmiah. Adapun dalam kata pengantar ini hendaknya dicantumkan, yaitu yang pertama puji syukur kepada Allah, 2 keterangan dalam rangka apa karya dibuat, 3 kesulitan atau hambatan yang dihadapi, 4 ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu tersusunnya karangan ilmiah ini, yang kelima harapan penulis, yang keenam tempat, tanggal, tahun, dan nama penyusun karya ilmiah. Baru yang keenam ada daftar isi. Daftar isi ini memuat secara rinci keseluruhan karya ilmiah beserta letak nomor halamannya. Baru yang ketujuh ada daftar tabel, grafik, gambar, bagan atau skema, singkatan atau lambang. Di
bagian ini berisi nomor urut halaman, tempat, tabel, gambar grafik atau skema, singkatan atau lambang tersebut disajikan. Baru yang kedua kita masuk bagian inti karangan. Di bagian inti karangan ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama ada bab pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang masalah. Bagian ini memuat alasan penulisan pengambilan judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah ini. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu permasalahan yang timbul akan dibahas dalam bagian pembahasan, dan ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup ini menjelaskan perbatasan masalah yang dibahas. Pembatasan masalah hendaknya terinci dan istilah-istilah yang berhubungan dirumuskan secara tepat. Yang keempat ada tujuan. Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini ada kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan judul. Yang kelima ada landasan teori. Landasan teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Yang keenam ada hipotesis. Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat teori, meskipun kebenarannya masih dibuktikan dengan hipotesis. Baru yang ketujuh ada sumber daya atau kajian pustaka. Sumber daya atau kajian pustaka yang digunakan penulis karangan ilmiah biasanya adalah kepustakaan, tempat kejadian peristiwa, interview, seminar, diskusi, dan sebagainya, termasuk juga pengutipan dari berbagai sumber. Yang kedelapan adalah metode dan teknik. Metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data adalah cara mencari data bagi suatu penulisan. Ada yang secara deduktif dan induktif. Dalam metode pembahasan ada 3 poin cara mudah dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Yang pertama, bab pembuka. Bab ini merupakan awal pembuka dalam sebuah penelitian dan ditujukan agar pembaca paham dengan isi yang akan dibahas dan dianalisis. Yang kedua itu bab analisis atau bab pembahasan. Bab ini merupakan bagian pokok dari sebuah karya karangan ilmiah, yaitu masalah-masalah akan dibahas secara terperinci dan sistematis. Yang ketiga ada bab kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penulis yang telah dilakukan kesimpulan yang telah dilakukan. Baru masuk kita ke bagian terakhir atau bagian penutup. Di bagian penutup terdapat 2 bagian, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan huruf kapital sesuai semua tanpa diberi tanda baca dan dituliskan di tengah-tengah. Dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaan, baik yang dijadikan acuan, susunan, karangan maupun yang dijadikan bahan bacaan, termasuk artikel, makalah, skripsi, display, buku, dan lain-lain. Yang kedua itu penulisan lampiran jika diperlukan. Kesimpulannya, dalam teknik penulisan ilmiah sangat perlu diperhatikan penulisan, karena penulisan ilmiah tanpa ada persiapan sebelumnya maka
hasil ilmiah yang disajikan tidak akan menghasilkan karya yang sempurna. Serta dalam teknik penulisan ilmiah perlu pula diperhatikan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku panduan penulisan ilmiah sehingga menghasilkan karya ilmiah yang mudah dipahami dan dipelajari oleh pembaca. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang salah. Saya tutup